Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas Hukum C, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum waris dalam Islam sesuai dengan RPS mata kuliah. Oke, langsung saja masuk ke PPT-nya. Ya, hukum waris Islam. Apa itu hukum waris dalam hukum Islam? Waris dalam pengertian hukum waris Islam merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur dalam hal pengalihan atau perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang atau keluarga yang disebut juga sebagai ahli waris. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pada pasal 171 yang menjelaskan tentang waris memiliki pengertian hukum waris Islam sepenuhnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur terkait pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris serta menentukan siapa saja yang berhak menerima dan menjadi ahli warisnya, dan juga jumlah bagian tiap ahli waris. Oleh karena itulah, di dalam hukum waris Islam juga tertera aturan yang menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris, jumlah bagian dari masing-masing para ahli waris, hingga jenis harta waris atau peninggalan apa yang diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Sehingga banyak makalah hukum waris Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran memang menjadi landasan utama sebagai dasar hukum dalam penentuan pembagian waris. Sebab seperti yang diketahui bahwa masih sangat sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang merincikan suatu hukum dengan detail, kecuali persoalan tentang hukum waris. Sedangkan untuk persoalan ketetapan dalam hal-hal pewarisan biasanya bersumber dari hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Next, warisan dalam sistem hukum waris Islam. Hukum kewarisan Islam merupakan nilai-nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian disajikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia, yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem hukum yang kewarisan Islam menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syariat merupakan dalam aspek sistem hukum muamalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata. Dalam ajaran Islam, hukum kewarisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Karenanya dalam penyusunan kaidah-kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum-hukum Islam yang lainnya. Nah, kita sudah masuk ke bab pewaris dan dasar hukum mewaris. Pewaris atau mewaris berasal dari bahasa Arab yang artinya pewaris, yakni orang yang meninggal dunia baik secara hakiki maupun hilang maupun ditetapkan telah meninggal secara hukum, maka para ahli warisnya berhak menerima harta peninggalannya. Dasar hukum mewaris diatur dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam. Kita sudah masuk ke bab selanjutnya, tentang ahli waris dalam Islam, tentang nuzul faraid, asobah, nuzul arham. Yang pertama, ahli waris nuzul faraid biasa disebut juga sebagai ashabul furus atau dzawil furid.
ialah ahli waris yang telah mendapat bagian pasti yang bagian-bagian tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa, atau sebagaimana pula telah disebutkan dalam kompilasi hukum Islam bab ketiga, yang diantaranya yang pertama anak perempuannya tidak didampingi anak laki-laki, yang kedua ibu, yang ketiga bapak dalam hal ada anak, yang keempat duda, yang kelima janda, yang keenam saudara laki-laki dalam kalalah, yang ketujuh saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalalah, yang kedelapan saudara perempuan dalam hal kalalah. Ahli waris dzul harabat asobah ialah ahli waris yang mendapat bagian sisa atau tidak ditentukan diantaranya anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi laki-laki, bapak saudara laki-laki dalam kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah. Selanjutnya ahli waris pemawali atau dzul arham. Mawali adalah ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mawali ialah keturunan anak pewaris yang mengadakan semacam perjanjian mewaris, misalnya wasiat dengan mewaris. Bab selanjutnya bagian masing-masing ahli waris dzul faraid. Adalah ahli waris yang ditetapkan oleh syarat memperoleh bagian tertentu dari al-furuis mengadoro dalam pembagian harta peninggalan. Untuk anak perempuan di dalam rumusnya dibagi setengah hanya seorang, bila 2/3 bila ada 2 atau lebih, sisa bersama anak laki-laki dan ketentuan menerima separuh bagian anak laki-laki. Yang untuk bagian ayah, sisa bila tidak ada faru atau anak atau cucu, 1/6 bila bersama anak laki-laki, 1/6 ditambah sisa jika bersama anak perempuan saja, 2/3 sisa dalam masalah garawain. Ahli warisnya terdiri dari suami istri, ibu dan ayah. Untuk pembagian ibu, 1/6 bila ada anak 2 saudara atau lebih, 1/3 bila tidak ada anak atau saudara 2 atau bersama satu orang saudara saja, 1/3 sisa dalam masalah garawain. Untuk saudara perempuan seibu dibagi 1/6, satu orang tidak bersama anak dan ayah, 1/3 2 orang atau lebih tidak bersama anak dan ayah saudara-saudara seibu. Untuk saudara perempuan sekandung pembagiannya setengah, satu orang tidak ada anak dan ayah, 2/3 atau orang atau lebih tidak ada anak maupun ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung dengan ketentuan ia menerima separuh bagian saudara laki-laki, sisa karena ada anak-anak atau cucu perempuan garis laki-laki. Selanjutnya saudara perempuan saya pembagiannya satu orang tidak ada anak dan ayah, 2/3 atau lebih tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki saya, 1/6 bersama atau saudara perempuan sekandung, sisa karena ada anak cucu perempuan garis laki-laki. Untuk pembagian kakek, pembagiannya 1/6 bila ada bersama anak atau cucu, sisa tidak ada anak atau cucu, 1/6 ditambah sisa hanya bersama anak atau cucu perempuan, 1/3 dalam keadaan bersama saudara sekandung atau saya, 1/6, 1/3 sisa bersama saudara-saudara sekandung saya dan ahli waris lain dengan ketentuan memilih yang menguntungkan. Bab selanjutnya kelompok keutamaan ahli waris menurut Al-Quran. Yang pertama kelompoknya adalah kelompok Zawil Furuj, adalah kelompok ahli waris yang menerima bagian tertentu besarnya bagian yang diterima ditentukan dalam Al-Quran dan hadis.
Yang termasuk ke dalam zawil furuj adalah ahli waris perempuan dan laki-laki. Ada 6 pembagian yang ditentukan, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Adapun ahli waris laki-laki dan perempuan adalah seperti yang tertera dalam PPT ini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke next saja. Next slide. Dan untuk tadi dalam kelompok ahli waris zawil furud dibagi antara ahli waris laki-laki ada sendiri, dan untuk ahli waris perempuan juga ada sendiri. Bisa dilihat di PPT ini, terdiri ada anak perempuan, cucu perempuan dan laki-laki, terus ke bawah ibu, dan seterusnya. Kelompok yang kedua adalah kelompok asobah, adalah kelompok yang menerima sisa pembagian asob al-furuid. Ahli waris ini tidak ditentukan bagiannya, melainkan menghabiskan sisa harta. Yang ketiga, kelompok zawil arham adalah kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada asob al-furuid dan asobah. Ahli waris ini punya kedekatan kekerabatan. Contohnya cucu perempuan dari anak perempuan dan kakek dari garis ibu. Untuk bab yang terakhir, ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapat warisan. Menurut hukum waris Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah yang pertama pembunuh pewaris, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan An-Nasai. Yang kedua, orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bardah. Yang ketiga, orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir. Yang keempat, anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan di luar nikah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah, mahjub hirman. Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak, baik laki-laki maupun perempuan, ayah, ibu, dan janda atau duda, sedangkan ahli waris yang lain terhalang atau mahjub menurut pasal 171 ayat 2 kompilasi hukum Islam. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.